Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Nadi Saputra dengan NIM 2404008 dari program studi PGSD Pendidikan Jasmani. Saya mahasiswa semester 2 di Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai identitas nasional. Pengertian identitas nasional. Identitas nasional merupakan suatu konsep yang kompleks dan penting dalam membentuk suatu bangsa. Identitas ini mencerminkan karakter, nilai, budaya, dan sejarah yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lainnya. Meskipun berbeda-beda secara etnis, budaya, maupun agama, identitas nasional menyatukan kita sebagai satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Proses berbangsa dan bernegara. Perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan terbagi dalam beberapa fase. Yang pertama, fase nasionalisme lama. Menurut Muhammad Yamin, di antaranya perasaan kebangsaan. Ini tumbuh melalui kesadaran sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian pikiran kebangsaan muncul melalui gagasan-gagasan persatuan. Kemudian gerakan kebangsaan, ini lahirnya organisasi nasional yang ada di Indonesia. Kemudian perjuangan kebangsaan, ini perjuangan melawan penjajah. Dan juga negara kebangsaan, Indonesia merdeka pada tahun 1945. Nasionalisme modern, itu poin yang kedua. Terbentuknya melalui kesadaran sejarah, persatuan bahasa, dan peran pendidikan, yang menekankan Kerajaan Sriwijaya Majapahit mengenai pentingnya bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, organisasi Budi Utomo, didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Soedirohosodo dan Dr. Soetomo. Fokus mereka pada pendidikan dan budaya, terutama bagi kaum priai Jawa. Kemudian peristiwa proses berbangsa. Bangsa Indonesia telah melalui masa kejayaan kerajaan besar. Di antaranya ada Kerajaan Sriwijaya. Ini berfokus pada penyebaran agama Buddha. Kemudian ada Kerajaan Mataram kuno yang berfokus pada membangun candi-candi besar seperti Candi Borobudur. Dan juga ada Kerajaan Singasari, berhasil mengusir pasukan Mongol. Dan juga ada juga Kerajaan Majapahit. Ini menjadi simbol kekuatan dan kejayaan Nusantara. Prasasti kedudukan bukit merupakan bukti bahwa proses berbangsa sudah berlangsung jauh sebelum kemerdekaan. Kemudian, organisasi massa dan Sumpah Pemuda. Munculnya organisasi massa seperti Budi Utomo menunjukkan bahwa kaum muda mulai memikirkan persatuan bangsa. Puncaknya adalah peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Satu tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia. Kemudian proses bernegara. Setelah siap merdeka, bangsa Indonesia mulai membentuk negara. BPUPKI ini dibentuk untuk merumuskan dasar negara, sedangkan PPKI untuk menetapkan undang-undang, presiden, dan wakil presiden. Pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada politik identitas. Politik identitas merupakan penggunaan unsur identitas dalam politik, seperti halnya agama. Agama untuk membentuk solidaritas atau meraih dukungan, sedangkan etnisitas memperjuangkan hak-hak kelompok. Kemudian ada juga ideologi untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang ada di Indonesia. Kemudian dampak sosial politik identitas. Politik identitas memiliki dua sisi. Yang pertama ada integrasi sosial. Jika inklusif dapat memperkuat persatuan, sedangkan konflik sosial jika eksklusif bisa menimbulkan perpecahan. Polarisasi
masyarakat memperdalam konflik dan perbedaan antar kelompok. Jadi, pada kesimpulannya, dengan memahami identitas nasional dan politik identitas, kita bisa melihat bagaimana unsur-unsur seperti agama, kemudian suku, ras, budaya, ini mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di sini kita belajar pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman, menolak diskriminasi, menumbuhkan toleransi, karena sejatinya Indonesia itu merupakan bangsa yang kuat karena keberagamannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.